Supreme Martial God Technique. Bab 1751-1760. Bab 1751 Sumber cairan yang menyertainya dari alam ilahi. Namun, Wu Yun sepertinya terlalu banyak berpikir. Bukan karena kemampuannya menelan jiwa bela diri tidak mencukupi. Tapi kecepatan kubah merah menyala itu terlalu cepat. Hanya butuh sekejap mata baginya untuk melepaskan kekuatan melahap yang melahap jiwa bela diri. Saya belum menyentuh pil itu. Telur raksasa berwarna merah menyala menelan semua ramuan. Sekali lagi tidak ada yang tersisa. Dan ia berguling-guling di tanah beberapa kali dengan puas, seperti bersendawa beberapa kali. Ini. Wu Yun ragu-ragu, tersenyum pahit di dalam hatinya, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dalam hal meraih harta karun, dia dengan yakin dapat mengatakan bahwa hanya ada sedikit orang di dunia ini yang lebih beruntung darinya. Namun, Anda akan selalu menjumpai beberapa orang Anda sendiri yang bertindak sebagai penghalang jalan. Pada awalnya, itu adalah pil emas Hunyuan. Dia akhirnya berhasil bertahan hingga pil emas Hunyuan tidak lagi direnggut darinya. Kemudian datanglah lonceng penciptaan ilahi. Orang itu jauh lebih kejam dari pil emas Hunyuan. Dan setelah akhirnya menyingkirkan lonceng penciptaan ilahi, hal seperti ini datang lagi. Bahkan hal ini terkesan tidak memiliki rasa etika sama sekali. Belum lagi pil emas Hunyuan, ia bahkan lebih serakah daripada bajingan tua lonceng penciptaan ilahi itu. Setiap kali dia merebut lonceng penciptaan ilahi, dia selalu meninggalkan sebagian untuk Wu Yun. Tapi orang ini tidak punya apa-apa lagi. Untungnya, kamu bukan milikku. Jika kamu mengikutiku, teman baik, itu secara langsung akan membuat jalur kultivasiku yang sudah sulit menjadi lebih sulit. Wu Yun diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Dia bahkan tidak berpikir untuk menghancurkan telur dan mengambil harta karun. Jangan katakan bahwa dia tidak memiliki ide ini sama sekali, meskipun dia punya, dia tidak akan berani. Kubah merah menyala ini sangat rapat. Wu Yun bahkan berpikir akan baik-baik saja jika dan ini tidak datang untuk membunuh orang dan merampas harta karun. Melihat kubah merah menyala yang berguling-guling di tanah, Wu Yun mengerutkan kening dan menghela nafas tanpa daya. Oke, kamu kejam, perjalanan ini sia-sia. Saya tidak tahu apakah orang-orang di atas masih di sana, saya harus keluar dan melihat-lihat. Setelah mereka pergi, saya bisa keluar juga, kata Wu Yun pada dirinya sendiri, sambil berjalan ke arah belakang. Namun, begitu dia berbalik, kubah merah menyala itu tiba-tiba terbang dan berhenti tepat di depannya. Menghalangi jalannya. Wajah Wu Yun tiba-tiba berubah, dan dia waspada, apa yang ingin kamu lakukan? Kubah itu tidak memperhatikannya, tetapi tiba-tiba mulai berputar cepat di depannya. Pada awalnya, Wu Yun tidak mengerti apa yang dilakukan orang ini. Namun, dia segera menemukan petunjuknya. Ia menyerap kekuatan itu, apakah ia tumbuh? Benar saja, hanya dalam beberapa tarikan napas, kubah merah menyala itu menjadi jauh lebih besar. Wu Yun terkejut sesaat, dan berkata dengan marah, benarkah? Kamu mendapat keuntungan dan berperilaku baik, tapi kamu masih harus menyerapnya di depanku. Namun, tak lama kemudian, pupil Wu Yun tiba-tiba memancar. Sebuah cahaya. Hah, ini. Di bagian bawah kubah, sebenarnya ada setetes cairan merah menyala seukuran setengah jari kelingking, perlahan meluap dari kubah merah menyala. Selain itu, Wu Yun juga dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang kaya yang berasal dari tetesan cairan merah menyala. Ini jelas bukan hal biasa. Setelah melihat dengan cermat sejenak, Wu Yun memeriksa semua informasi serupa di pikirannya. Akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan yang hampir membuat matanya melotot. Ini adalah cairan sumber yang menyertai binatang dewa api Qilin. Mungkinkah yang dibiarkan dalam telur raksasa merah menyala ini adalah binatang dewa kuno, Qilin api? Dan, dilihat dari warna dan kemurniannya merah menyala, apakah ini benar-benar cairan sumber yang menyertai anak Fire Qilin yang lahir di alam dewa? Jika memang demikian, maka benda ini jauh lebih berharga daripada pil sebelumnya. Pada saat ini, bahkan Wu Yun ada juga keserakahan di matanya. Memang benar, saat ini,
hatinya dipenuhi dengan keserakahan. Hampir setiap jenis binatang mitos akan melahirkan setetes cairan sumber ketika anaknya terbentuk. Dan sumber cairan yang menyertainya ini sangat sulit ditemukan. Ini jauh lebih berharga daripada setetes cairan api yang menyertai Raja Harimau bersayap kembar yang dia peroleh ketika dia berada di benua alam liar. Apalagi yang membuat Wu Yun paling serakah adalah itu. Kubah merah menyala di depanku berisi lebih dari sekedar binatang dewa. Dan itu adalah binatang murni dari alam ilahi. Binatang dewa, meskipun mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Namun, tempat mereka dilahirkan membuat perbedaan besar. Sama seperti Xiao Jin, Xiao Shenlong, dan Balbert, meskipun mereka semua adalah makhluk mitos. Apalagi garis keturunannya tidak lebih lemah dari unicorn api. Namun, mereka dilahirkan di dunia fana, dan titik awal mereka jauh lebih buruk daripada api unicorn di depan mereka. Xiao Jin dan yang lainnya harus menjalani transformasi selangkah demi selangkah sebelum mereka dapat sepenuhnya menginspirasi garis keturunan mereka dan menjadi makhluk dewa sejati. Dan pria di depannya telah sepenuhnya mengilhami garis keturunan binatang mitos itu sejak dia lahir. Benar-benar berbeda. Adapun alasannya, meskipun dia dilahirkan di dunia iblis di dunia peri, dia dapat sepenuhnya menstimulasi garis keturunan binatang dewa seperti dia dilahirkan di alam dewa. Saya khawatir, semua ini dapat dikaitkan dengan api ilahi 3 warna di tungku pil segi 8 ini. Pada saat ini, Wu Yun akhirnya mengetahui bahwa api ilahi 3 warna ini tidak digunakan untuk memberi makan ramuan di tungku ramuan segi 8. Peran sebenarnya adalah membudidayakan unicorn api ini. Tapi Wu Yun tidak mengerti mengapa dia melakukan ini, dan dia juga tidak mengerti. Sekarang, seluruh perhatiannya tertuju pada cairan merah menyala yang tergantung terbalik di dasar kubah merah menyala. Itu akan jatuh ke tanah. Tentu saja, Wu Yun tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Begitu setetes cairan sumber yang menyertainya jatuh ke tanah, semua efeknya akan hilang dalam sekejap. Tentu saja, dia agak khawatir bahwa unicorn api ini, yang belum sepenuhnya keluar dari cangkangnya, akan mencegahnya mendapatkan setetes cairan sumber pendamping ini. Namun, setelah dia melihatnya sejenak, kubah merah menyala itu sepertinya tidak berniat menghentikannya. Melihat ini, Wu Yun tidak terlalu peduli lagi. Langsung gunakan Devouring Martial Spirit, dan segera setelah Devouring Power keluar, ia langsung menelan setetes cairan sumber yang menyertainya. Bab 1752 kekuatan meningkat, menghalangi jalan. Bahkan jika Wu Yun menggunakan Devouring Martial Spirit, dia menelan setetes cairan sumber pendamping. Kubah merah menyala masih tidak menunjukkan reaksi. Pada titik ini, Wu Yun akhirnya merasa lega. Setidaknya, kubah merah menyala itu tidak menghindar darinya untuk mengambil sumber cairan yang menyertainya. Faktanya, cairan sumber pendamping ini sangat berharga. Tapi itu hanya untuk orang lain. Bagi mereka sendiri, itu tidak ada gunanya. Kalau bermanfaat tidak akan tumpah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah inti dari binatang ilahi ketika ia dikandung, tetapi tidak ada gunanya bagi binatang ilahi itu sendiri. Melihat kubah merah menyala itu tidak keberatan, Wu Yun langsung duduk bersila di tanah. Roh bela diri yang melahap langsung menyedot semua energi dari setetes cairan sumber yang menyertainya dalam sekejap dan memasuki tubuh Wu Yun. Segera, Wu Yun memasuki kondisi terserap, menutup matanya rapat-rapat, dan tidak ada gerakan lagi. Saya harus mengatakan bahwa setetes cairan sumber pendamping dari anak unicorn api ini sangat bagus. Hanya dalam setengah seperempat jam penyerapan, budidaya Wu Yun melonjak pesat. Dari Kongming tingkat 9 yang asli, dia langsung melewati alam besar dan mencapai Dacheng tingkat pertama. Apalagi energi yang ada di dalamnya masih belum habis. Pada akhirnya berhenti di Dacheng tingkat kedua. Namun, apa yang dibawa oleh setetes cairan sumber yang menyertainya ke Wu Yun jelas lebih dari sekadar meningkatkan tingkat kultivasinya. Di dalam tubuh, api ungu dan bulu merah yang telah lama menyatu dengan kekuatan abadi juga dirangsang oleh energi atribut api dari setetes cairan sumber yang menyertainya, dan kekuatan apinya juga melonjak pesat. Adapun tingkat api peri yang setara dengan api ungu dan bulu merah saat ini.
Wu Yun tidak dapat menilai apakah api itu tidak lagi lebih lemah dari api ungu biru yang dia temui di rumah harta karun iblis sejati. Karena dia belum pernah bersentuhan dengan banyak peri api. Tapi setidaknya saya bisa merasakan kekuatan apinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, apa yang telah ditingkatkan Wu Yun saat ini bukan hanya kemampuan tempurnya dalam hal kultivasi. Kemampuan tempur rekan praktisi Hu Wu juga menjadi lebih kuat. Hei! Nafas keruh keluar dari mulutnya, Wu Yun sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Meskipun ada banyak pil, saya tidak mengambil satu pun. Namun, dengan setetes cairan sumber yang menyertainya, Wu Yun cukup puas. Daceng tingkat kedua, ditambah dengan teknik anti cedera ekstrim saya, belum lagi melompat ke alam besar, kemampuan anti cedera mencapai tingkat kedua dari pencapaian besar tingkat pertama, karena semua pembudidaya tingkat pertama dari pencapaian besar memiliki kekuatan Tao, dan mereka tidak tahu apakah teknik anti cedera saya masih memiliki efek yang begitu kuat. Tetapi, setidaknya, sebagai seorang kultivator Dao tingkat pertama, selama dia tidak tipe pria yang sangat menentang surga, mungkin mustahil baginya untuk menyakitiku. Dia berbisik diam-diam di dalam hatinya dan membuka matanya. Bersiaplah untuk keluar dan melihat-lihat peluang di Void Treasure Mansion ini pasti lebih dari ini. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi di sini. Kalau dipikir-pikir, orang-orang di luar itu seharusnya sudah hampir pergi. Sambil berpikir, Wu Yun perlahan membuka matanya. Tapi saat dia membuka matanya, dia hampir terkejut. Dia melihat kubah merah menyala melayang kurang dari 3 inci di depan matanya. Dia sepertinya melihat Wu Yun dari atas ke bawah. Saat dia membuka matanya, Wu Yun terkejut saat melihat pihak lain begitu dekat. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Dia tanpa sadar melangkah mundur. Sekarang dia sudah tahu bahwa di dalam telur raksasa merah menyala ini ada seekor anak unicorn api. Meskipun dia belum keluar dari cangkangnya, ini adalah pria yang benar-benar telah terbangun sepenuhnya untuk menginspirasi darah binatang mitos. Dia tidak ingin ada konflik dengan orang ini. Melihat Wu Yun menyusut kembali ketakutan, kubah merah menyala tiba-tiba mulai bergetar hebat di udara. Penampilan itu terlihat seperti dia sedang mengejek Wu Yun. Kamu sangat konyol. Anak siapa yang begitu menakutkan ketika dia datang begitu dekat? Wu Yun mengutuk dengan suara rendah dengan marah. Mendengar ini, kubah merah menyala berhenti tersenyum dan diam, seolah menatap Wu Yun. Oke, aku tidak sanggup menyinggung perasaanmu. Wu Yun berdiri, menepuk-nepuk debu di tangannya, dan berkata, oke, aku pergi. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau, selama kamu tidak pergi. Memusuhi aku. Wu Yun tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dengan pria ini di sini. Dia sangat ingin melihat tempat lain di Void Treasure Mansion ini. Jika Anda terlambat dan semua barang bagus dirampok oleh orang lain, itu akan sangat merugikan. Namun, begitu Wu Yun bangun, pria itu langsung melayang dan berhenti di depannya. Apa yang kamu lakukan, saudaraku? Aku tidak menyinggung perasaanmu. Wu Yun berpikir bahwa orang ini ingin menghentikannya dan tidak mengizinkannya keluar, dan berkata dengan sedikit marah. Setelah itu, Wu Yun mengubah arahnya beberapa kali, namun selalu terhalang. Apalagi lambat laun Wu Yun juga menemukan masalah. Sepertinya orang ini tidak ingin menghentikannya. Sepertinya dia ingin mengikutinya. Setelah beberapa saat, Wu Yun bertanya ragu-ragu, apakah kamu ingin mengikutiku? Pertanyaan ini bagus. Lelaki itu seperti menumbuk bawang putih, terbang naik turun dengan cepat, seolah sedang mengangguk. Tidak, kamu ingin mengikutiku. Wu Yun sedikit tidak berdaya, memikirkan postur melahap orang ini yang lebih menakutkan daripada lonceng penciptaan ilahi, dan temperamen serakahnya yang tidak meninggalkan jejak. Itu adalah kulit kepala yang mati rasa. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, lupakan saja, saya tidak mampu mendukung Buddha raksasa seperti Anda. Pria itu tiba-tiba membeku di udara lagi, mungkin karena dia cemas. Suaranya benar-benar terdengar seperti suara bayi. Meskipun sepertinya dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, Wu Yun selalu merasa bahwa dia bisa mengerti apa yang dikatakan orang ini. Orang ini sepertinya berkata lagi bahwa kamu membangunkanku dan aku harus mengikutimu.
Kamu masih bisa bicara. Wu Yun tertegun dan bertanya dengan heran. Tak lama kemudian, pria itu mengeluarkan serangkaian suara lagi. Setelah mendengar ini, Wu Yun berkata dengan heran, maksudmu, ada orang di luar yang ingin membunuhku, bisakah kamu menanganinya untukku? Ada serangkaian suara gumaman lainnya, yang mungkin berarti anggukan penegasan. Jadi, jika kamu tidak berbohong, membawamu bersamamu masih akan berguna. Tapi, bisakah kamu menghadapi para penguasa domain yang kuat itu? Dao besar baru saja selesai, sekitar tingkat kelima. Bab 1753 mengalami intersepsi. Ada serangkaian suara rengekan lainnya. Setelah mendengar ini, Wu Yun berkata dengan semangat, maksudmu, kamu bisa mengalahkan orang-orang itu. Hei, dia mungkin setuju. Kalau begitu, Wu Yun berkata sambil berpikir, kalau begitu aku bisa membiarkanmu mengikutiku. Tetapi aku harus membuat perjanjian 3 bagian denganmu. Mulai sekarang, kamu harus mendengarkanku. Jika ada sesuatu yang bagus, aku tidak akan membiarkanmu menelannya. Kamu tidak bisa bergerak. Ketika kamu perlu mengambil tindakan, kamu harus segera melakukannya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena Wu Yun menderita lonceng ilahi penciptaan sebelumnya. Orang tua itu, terkadang dia bisa mengalahkannya, tapi dia tidak melakukannya. Ketika saya menemukan sesuatu yang baik, saya membuatnya gila. Tentu saja saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Singkatnya, kubah merah menyala di depanku setuju. Karena itu masalahnya, izinkan aku membawamu bersamaku. Wu Yun mengangkat tangannya dan berkata, ayo, datanglah ke cincin penyimpananku. Wu Yun berkata tanpa sadar, tetapi setelah mengatakan itu, dia merasa tidak nyaman. Cincin penyimpanan hanya bisa berpura-pura menjadi benda mati, dan orang ini bukanlah benda mati. Jelas sekali, pria itu tidak ingin memasuki cincin penyimpanan Wu Yun. Saya melihat dia tiba-tiba berubah dan menjadi hanya seukuran ibu jari. Kemudian seluruh nafas lenyap dalam sekejap. Kemampuan menyembunyikan aura ini tidak lebih lemah dari seni dewa bela diri tertinggi Wu Yun. Segera, itu melayang ke rambut Wu Yun dan langsung terjerat. Hanya digantung di sehelai rambut panjang Wu Yun saja tidak terlalu berat. Selain itu, sangat tidak mencolok dan tidak dapat dilihat sama sekali oleh orang luar. Senang rasanya memiliki kemampuan ini. Wu Yun berkata sambil tersenyum. Setelah memikirkannya, dia menambahkan, karena kalian semua mengikutiku, kalian harus punya nama. Aku tidak bisa selalu memanggilmu Fire Red Dome. Baiklah, bagaimana kalau aku memanggilmu Xiao Hong? Ying 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 Ying. Jelas, dia tidak puas dengan nama Xiao Hong. Namun, Wu Yun sangat menyukainya. Oh, tidak apa-apa. Xiao Hong kedengarannya bagus sekali. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Xiao Hong. Dia berkata tanpa penjelasan apapun dan langsung berjalan keluar. Tentu saja, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar saat ini. Dia tidak yakin apakah orang-orang itu sudah pergi, atau berapa banyak orang yang masih menunggunya di atas sana. Wu Yun tidak berani naik secara terang-terangan. Setiap kali saya mendapatkannya, saya menggunakan jiwa saya untuk mencari tahu. Namun, yang mengejutkannya adalah sepertinya tidak ada fluktuasi aura di luar. Ini mengejutkan Wu Yun. Apa yang terjadi? Apakah mereka semua pergi? Bukankah Xiao Hong baru saja mengatakan bahwa seseorang di atas ingin membunuhku? Apakah dia berbicara omong kosong? Setelah memikirkannya, Wu Yun terbang keluar dari tungku pil segi 8. Melihat pemandangan di atas pun diam-diam membuatnya ketakutan. Tidak banyak mayat para pembudidaya di alam Daceng. Namun saat ini, lusinan orang kuat di tingkat tuan domain semuanya tewas. Apalagi mereka semua terbunuh dengan satu gerakan. Meskipun Wu Yun tahu bahwa lusinan orang ini telah terluka parah oleh api ilahi 3 warna sebelumnya. Membunuh mereka tidaklah sulit, namun seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Jika Anda ingin membunuh orang-orang ini dengan satu gerakan, para penggarap alam Daceng tidak dapat melakukannya. Mungkinkah beberapa penguasa domain yang kuat memancing di perairan yang bermasalah dan membunuh mereka? Namun, seperti yang dipikirkan Wu Yun. Tiba-tiba,
Sebuah cibiran terdengar di ruangan batu. Hehehe, Wuyun, kamu bajingan kecil, sepertinya kamu memiliki banyak peluang di bawah tungku ramuan segi 8 ini. Kamu telah mendapatkan banyak ramuan yang berharga, kan? Gunakan apa yang kamu punya. Menyerap semua hal, itu hanya dari Kongming tingkat 9 sebelumnya ke Daceng tingkat kedua saat ini. Namun, ini bagus, tidak sia-sia kedua saudara laki-lakiku berjongkok di sini begitu saja. Panjang. Saudaraku, tidak ada yang baik. Itu saja, silakan dan bunuh dia secara langsung. Singkirkan giok tulang dewa binatangnya dan lihat apa yang dia dapatkan di bawah tungku pil segi 8 ini. Disertai dengan serangkaian dingin dan menyeramkan tawa, dua sosok itu berjalan keluar dari balik pilar batu di sudut ruangan batu. Wuyun melirik kedua orang ini. Keduanya adalah orang kuat di tingkat penguasa domain, yang satu telah mencapai kekuatan tingkat kelima, dan yang lainnya telah mencapai tingkat keenam. Jelas sekali, semua penguasa domain yang kuat di lapangan dibunuh oleh dua orang ini. Penggarap alam Daceng lainnya seharusnya diusir oleh kedua orang ini. Dan mereka telah berjongkok di belakang pilar batu, dan mereka mungkin tidak tahu bahwa api ilahi 3 warna di tungku pil segi 8 sebenarnya sudah lama hilang. Jika mereka tahu, mereka berdua pasti sudah turun untuk membunuhnya sejak lama. Dan tak lama kemudian, kedua orang itu pun bergerak beriringan, langsung menjebak Wuyun. Mungkin karena dia takut Wuyun akan kabur. Kedua pria itu langsung memblokir 2 lorong gua batu di kedua ujung ruangan batu. Apakah kamu takut aku akan melarikan diri? Wuyun berkata sambil tersenyum tipis. Kamu bajingan, berhenti bicara omong kosong dan tunggu baptisan kematian. Salah satu dari mereka meraung dengan marah. Mungkin karena dia sudah menunggu lama, dia marah dan ingin melampiaskan amarahnya pada Wuyun secepatnya. Dan Wuyun juga tersenyum. Menghadapi kedua orang ini, bahkan tanpa Xiao Hong, dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan jika dia tidak dapat membunuh mereka, dia dapat mundur dengan selamat tanpa masalah. Bahkan jika meledak dengan kekuatan penuh, masih ada kemungkinan untuk membunuh salah satu dari mereka. Tentu saja, sekarang dia memiliki Xiao Hong, Wuyun tidak ingin menyia-nyiakan energi ini. Bagaimanapun, Xiao Hong telah bersumpah kepadanya sebelumnya bahwa tidak akan ada tekanan untuk berurusan dengan tuan domain yang kuat ini. Justru karena itulah Wuyun memutuskan untuk membawanya bersamanya. Sekarang, saatnya menguji kekuatan Xiao Hong. Menderita kematian. Kedua pria itu tiba-tiba berteriak. Sosok Wuyun juga melintas sedikit, menyingkir untuk menghindari serangan itu, dan berbisik di saat yang bersamaan. Xiao Hong, keluarlah dan biarkan aku melihat apakah kamu sedang menyombongkan diri. Meskipun garis keturunan binatang sucimu telah terstimulasi sepenuhnya, kamu masih berada di dalam telur. Mampu menelan api Dewa 3 warna tidak mungkin dibuktikan secara langsung. Kemampuan bertarungmu yang sebenarnya. Ayo kita lakukan, ini saatnya kamu pamer. Alasannya adalah di satu sisi, saya ingin melihat kemampuan bertarung Xiao Hong yang sebenarnya. Di sisi lain, saya juga ingin mencoba melihat apakah dia mau mendengarkan. Jangan seperti lonceng penciptaan ilahi ketika saatnya tiba, dan Anda akan pusing jika mulai menggunakan berbagai kondisi. Namun, Xiao Hong tidak mengecewakan Wuyun. Tanpa ragu, itu terbang langsung dari rambut Wuyun. Di saat yang sama, tiba-tiba ukurannya menjadi normal. Segera, kekuatan panas yang luar biasa melonjak keluar dari telur dan menyapu ke segala arah. Bab 1754 Kekuatan Xiao Hong. Apa-apaan ini? Kedua master domain yang kuat melihat telur raksasa merah menyala tiba-tiba terbang keluar dari Wuyun. Apalagi sepertinya tidak lemah, dengan fluktuasi aura yang sangat kuat. Namun, kedua orang ini tidak peduli. Dia bahkan tidak terlalu memikirkannya, mengira itu hanyalah senjata tersembunyi yang dibuat oleh Wuyun. Saya mendengar salah satu dari mereka berteriak dengan marah, bajingan, beraninya kamu menaruh senjata tersembunyi di depan kakek. Namun, senjata tersembunyimu benar-benar konyol. Ini pertama kalinya aku melihat benda sebesar itu digunakan sebagai senjata tersembunyi. Tentu saja, rasa jijik di antara kedua orang itu dengan cepat hilang sepenuhnya.
Kau ingin menyakitiku dengan tipuan kecil ini. Bodoh. Dengan teguran marah, salah satu dari mereka meninju. Angin tinju menunjuk ke arah Xiao Hong, yang terbang ke arahnya. Namun, meski orang tersebut tidak menyangka kubah tersebut dapat melukainya, ia tidak meremehkan lawannya. Karena dia menggunakan 90% kekuatannya. Namun, saat keduanya bersentuhan, ledakan, klik, terdengar ledakan keras, lalu terdengar suara retakan yang tajam. Segera setelah itu, terdengar teriakan. Ketika dia melihat lagi, dia melihat pria itu langsung pingsan. Dan seluruh lengan kanannya jatuh vertikal ke samping, dengan tulang menusuk daging dari dalam di beberapa tempat. Dan aliran darah mengalir deras dari tempat-tempat yang tertusuk itu, seketika membuat separuh tubuhnya menjadi merah. Hancurkan, hancurkan seluruh lengan kananku. Apa ini? Apa-apaan ini? Tulang-tulang di tangannya hancur, dan lelaki itu gemetar kesakitan, bahkan giginya gemetar. Kata-katanya tidak jelas, dan matanya penuh ketakutan. Bahkan Wu Yun diam-diam berseru saat ini. Orang baik, apakah makhluk kecil ini begitu kuat? Meskipun metode serangannya sederhana dan kasar, kekuatan ini terlalu kuat. Sedangkan untuk orang lain, dia secara alami melihat pemandangan mengerikan tadi. Itu adalah kakak tertuanya. Budidayanya telah mencapai pemula Dao tingkat ke-6, yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Seluruh tulang lengannya hancur oleh telur raksasa ini. Sejujurnya, orang ini bereaksi sangat cepat. Dia tahu bahwa dia mungkin kalah, dan dia masih memiliki keinginan untuk bertarung, jadi dia berbalik dan lari. Melihat dirinya hendak kabur, kakak tertuanya yang tulang tangannya patah langsung berteriak ketakutan. Saudaraku, bawa aku pergi. Bawa aku segera pergi, benda ini sangat aneh, sangat kuat, sangat menakutkan. Namun, kakaknya sepertinya tidak memperhatikannya. Tanpa memandangnya, dia berlari langsung menuju lorong gua di sisi lain. Kamu bajingan, kamu memintaku untuk datang ke sini, dan sekarang kamu lari begitu saja. Pria itu berseru ketakutan, tetapi dia tidak mendapat jawaban apapun. Di depan matanya, dia akan terbang ke lorong. Wu Yun tersenyum sedikit, memandang Xiao Hong, dan berkata, pergi, jangan biarkan dia lari. Xiao Hong menerima perintah itu. Dengan suara mendesing, itu berubah menjadi aliran cahaya merah menyala dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun saat dia menarik napas, dia hanya mendengar suara keras. Dan orang yang hendak melarikan diri ke koridor langsung terlempar ke belakang. Namun, penampilannya jauh lebih buruk dibandingkan kakak laki-lakinya. Kakak tertuanya hanya mengalami patah seluruh tulang tangannya. Dan dia memulai dengan baik oleh Xiao Hong. Tanpa memihak, itu langsung mengenai wajahnya. Mulut penuh gigi, semuanya rontok. Wajahnya berlumuran darah, bahkan fitur wajahnya sedikit buram. Berbaring di tanah, berguling dan menjerit kesakitan. Itu sebuah tragedi. Namun, tampaknya Xiao Hong masih berhati lembut, bukan tipe makhluk yang kejam. Dilihat dari penampilannya barusan, dia jelas bisa membunuh kedua orang ini. Apalagi Wu Yun juga memberinya izin untuk membunuh orang. Namun, dia hanya menghempaskan mereka berdua dan tidak menimbulkan banyak kerusakan pada mereka. Belum lagi mematikan. Wu Yun tersenyum. Sekarang, dia masih bisa menyuruh Xiao Hong untuk terus memukul kedua orang ini. Namun, dia tidak melakukan hal tersebut. Karena Xiao Hong tidak membunuhnya, itu membuktikan bahwa dia tidak memiliki niat membunuh. Lebih baik pertahankan kesederhanaan ini. Jika Anda tidak membunuh seseorang, Anda mungkin tidak akan pernah membunuh seseorang. Begitu Anda mulai membunuh, Anda tidak bisa berhenti. Ini bukanlah hal yang baik, terutama bagi anak kecil seperti Xiao Hong yang masih dalam telur dan pemikirannya belum terbentuk sempurna. Tentu saja Wu Yun tidak akan membiarkan kedua orang ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Selama dia bisa membunuh seseorang yang ingin membunuhnya, dia tidak akan pernah menahan diri. Inilah prinsipnya. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Saat berikutnya, saya melihat budidaya alam daceng tingkat kedua meledak. Cara membunuh muncul. Dia mengangkat lengannya dan melambai, memegang pedang pembunuh di tangannya.
Gunakan kedua kaki untuk mengerahkan kekuatan dan melakukan keterampilan fisik. Dia mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya. Dua energi pedang pembunuh yang dingin melintas melalui ruang batu. Sesaat kemudian, hanya dua kepala manusia yang terlihat berguling-guling di tanah. Kamu hanya ingin membunuhku. Wu Yun mencibir tanpa ampun. Dia mengambil kembali pedang pembunuhnya, lalu berbalik untuk melihat Xiao Hong. Kembalilah, itu bagus. Saya sangat puas dengan penampilan Anda, kata Wu Yun sambil tersenyum tipis. Alasan kenapa dia mengatakan ini bukan karena dia berpura-pura menjadi bos. Tapi dia tahu bahwa Xiao Hong tidak mudah dikendalikan, taat sekarang bukan berarti dia akan patuh di masa depan. Selain itu, kekuatan Xiao Hong jelas lebih unggul darinya. Belum lagi yang lainnya. Bahkan Wu Yun mungkin tidak bisa menangkis hanya dengan pukulan sederhana dan kasar itu. Oleh karena itu, kita harus memulainya dari sekarang. Biarkan Xiao Hong menyadari siapa di antara mereka berdua yang menjadi pembicara. Xiao Hong tidak boleh dibuat berpikir bahwa dia mudah ditindas. Jika hal itu terjadi, maka akan sulit untuk mengendalikannya di kemudian hari. Benar saja, ketika Xiao Hong melihat Wu Yun memujinya, dia langsung melontarkan kata-kata, terlihat sangat bahagia. Kemudian, ia juga dengan cerdik berubah menjadi seukuran jari kelingking, terbang ke rambut Wu Yun, dan melingkarinya. Hei! Wu Yun diam-diam menghela nafas lega, bahkan dia juga takut. Dia takut Xiao Hong tidak mau mendengarkannya, dan itu akan sangat sulit. Namun, setidaknya sekarang tampaknya Xiao Hong masih mudah diajak bicara. Segera, dia mencari di sekitar sekelompok besar master domain mati di tanah. Masukkan semua cincin penyimpanannya ke dalam saku Anda. Namun, Wu Yun tidak tahu apa yang ada di cincin penyimpanan mereka. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk mengobrak-abrik satu persatu. Mereka bukan satu-satunya yang memasuki rumah harta karun tiada taraf ini. Ada juga kerumunan besar, setidaknya puluhan ribu orang. Dia harus mempercepat prosesnya dan melihat apakah dia bisa mendapatkan peluang lain. Setelah beberapa saat, dia memasukkan lusinan cincin penyimpanan yang telah dia kumpulkan ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Dia melirik ke lorong di kedua sisi ruangan batu. Lalu, saya memilih yang di sebelah kanan. Bab 1755 Mayat Aneh. Adapun mengapa dia memilih yang di sebelah kanan, Wu Yun tidak tahu. Hanya mengandalkan intuisi. Bagian ini sangat dalam. Kadang-kadang saya melihat mayat baru tergeletak di tanah. Mereka semua adalah penggarap alam Daceng, mungkin kelompok orang yang sama di luar ketika dia memasuki tungku pil segi 8. Namun, Wu Yun tidak memiliki niat jahat terhadap cincin penyimpanan orang-orang ini. Abaikan saja masa lalu. Lorong ini, setelah menyebar ratusan meter, tiba-tiba bercabang 2-3 garpu. Wu Yun bergumam diam-diam. Apalagi di setiap pertigaan ada beberapa mayat. Tampaknya sekelompok orang telah bertempur di sini cukup lama. Adapun cara mengambil 3 jalan bercabang ini, Wu Yun masih belum punya tujuan. Masih mengandalkan intuisi, saya memilih opsi pertama. Meski lorongnya bercabang 2, ukurannya tetap sama. Masih ada beberapa mayat yang sesekali muncul di tanah. Setelah berjalan beberapa ratus meter, 3 pertigaan lagi muncul. Wu Yun ragu-ragu sejenak, tapi tetap memilih opsi pertama. Namun, dia baru saja masuk ke lorong pertama ini, yang jaraknya kurang dari 10 meter. Namun tiba-tiba, saya menemukan dinding batu halus di kedua sisinya mulai menjadi tidak rata. Tampaknya ini adalah terowongan gua alami yang nyata. Yang sebelumnya sepertinya dibuat secara buatan. Apalagi yang salah pastinya bukan hanya perubahan pada bagian itu sendiri. Namun, Wu Yun pada awalnya tidak peduli. Namun, semakin jauh ke dalam, semakin terasa ada sesuatu yang salah. Yang salah adalah mayat-mayat di tanah. Bukan hanya karena jumlah jenazah yang tiba-tiba bertambah jauh lebih banyak dari sebelumnya. Itu juga tergantung pada keadaan kematian mayat-mayat tersebut. Berbeda dengan mayat di luar, masing-masing mayat ini sepertinya telah kehabisan darah karena sesuatu. Benar-benar kering, hanya menyisakan kulit dan tulang. Itu seperti mumi di gurun pasir yang telah mati selama beberapa bulan dan dikeringkan. Namun,
Wu Yun dapat dengan jelas mendeteksi bahwa waktu kematian mayat-mayat ini pasti tidak lebih dari 2 jam. Selain itu, ini juga berada di dalam lorong gua, sehingga tidak mungkin terjadi penggurunan dan pengeringan seperti itu. Tapi sekarang, itu hanya bisa membuktikan satu hal. Ini buatan manusia. Mungkinkah orang yang masuk telah mempraktikkan semacam keterampilan sihir yang memerlukan menelan esensi darah agar ada? Tapi itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat orang yang mempraktikkan keterampilan sihir ini, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Bagaimana mungkin menelan esensi dan darah begitu banyak orang? Setidaknya ada 50 mumi di sini. Mungkinkah sekte yang hanya mempraktekkan sihir semacam ini sudah masuk? Saat ini, hati Wu Yun bisa dikatakan penuh keraguan. Bukannya dia belum pernah melihat kekuatan sihir yang muncul dengan menelan esensi darah. Saya bahkan melihatnya ketika saya berada di benua liar dunia fana. Namun, keterampilan semacam ini penuh dengan sifat jahat, dan pada dasarnya mustahil bagi seluruh sekte untuk mempraktikkannya. Namun, keraguan tetaplah keraguan, dan Wu Yun tidak menoleh ke belakang. Dia terus berjalan lebih dalam. Namun mayat di tanah masih belum berkurang. Bahkan ada sedikit tren peningkatan. Setiap mayat menunjukkan kematian tragis yang sama. Ditelan esensi dan darahnya hingga kering, ia layu dan menyusut. Lambat laun, Wu Yun juga mulai melepaskan pemikiran sebelumnya. Sebelumnya, dia mengira paling banyak ada sekte yang mempraktikkan teknik iblis menelan darah di sini. Tapi sekarang tampaknya ini tidak sesederhana kekuatan sekte. Jika itu adalah kekuatan sekte, seberapa besar sehingga membutuhkan darah dan esensi dari begitu banyak orang untuk menyerapnya? Tanpa ribuan orang, saya khawatir mereka tidak akan mampu melakukan ini. Ribuan orang, bukankah itu berarti kekuatan seluruh sekte telah masuk? Jelas sekali, ini tidak mungkin. Mungkin juga ada beberapa kekuatan sekte yang bepergian bersama. Tetapi paling banyak hanya ada 3 atau 5 orang kuat dari sekte tersebut, dan tidak mungkin seluruh sekte untuk pindah. Oleh karena itu, pada saat ini, Wu Yun lambat laun merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Orang yang menyedot darah orang-orang ini mungkin memiliki sesuatu yang lain. Mungkin, itu adalah sesuatu yang ada di rumah harta karun yang tiada taranya ini. Sambil memikirkannya, Wu Yun perlahan menjadi waspada. Faktanya, jika pemikiran awalnya adalah buatan manusia, dia tidak akan terlalu khawatir. Lagi pula, meski dia tidak bisa mengalahkannya, dengan kemampuannya saat ini, ditambah Xiao Hong. Sama sekali tidak ada masalah untuk melarikan diri. Tapi jika itu adalah sesuatu yang ada di dalam Peerless Treasure Mansion itu sendiri, tidak sesederhana itu. Karena Wu Yun tidak bisa menebak seberapa kuat orang-orang itu. Dengan kata lain, ada berapa banyak? Lagi pula, Master Domain Visi yang kuat itu seperti Xiao Hong, yang berasal dari Peerless Treasure Mansion, bukan? Wu Yun tidak tahu apakah orang-orang yang menelan esensi dan darah ini berada pada level yang sama dengan Xiao Hong. Kalau begitu, maka dia sangat berbahaya. Tentu saja, ini hanya soal peningkatan kewaspadaan. Sangat mustahil untuk mundur. Semakin besar bahayanya, semakin besar pula peluang yang ditimbulkannya. Karena jika makhluk yang meninggalkan rumah harta karun yang tak tertandingi ini sejak awal tidak meninggalkan harta karun yang berharga di sini, bagaimana bisa ada begitu banyak jebakan berbahaya yang dipasang? Pada saat ini, saat Wu Yun dalam keadaan waspada, dia juga memegang pedang perak di tangannya. Ini akan memberinya cukup waktu untuk bereaksi ketika bahaya terjadi. Jalan itu mengarah sampai ke kedalaman. Di tanah, masih ada mayat-mayat kering yang padat. Tidak ada habisnya, dan Wu Yun bahkan sudah mulai terbiasa berjalan di antara mumi. Namun saat ini, angin dingin yang menggigit tiba-tiba bertiup. Wu Yun bergidik tanpa sadar. Di saat yang sama, bulu-bulu di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri saat ini. Angin, bagaimana mungkin ada angin di lorong ini? Tiba-tiba, pupil matanya mengecil dan dia berseru. Tidak baik. Bab 1756 Pria yang Menakutkan. Saat dia selesai berbicara, dia merasakan angin yang sangat dingin bertiup dari belakang lehernya.
Kecepatannya sangat cepat bahkan Wu Yun tidak dapat mengetahui secara akurat apakah itu serangan sungguhan. Namun, dia tidak berani gegabah sama sekali. Karena dia merasakan bahayanya. Jika itu memang sebuah serangan dan Wu Yun tidak menghindar, maka yang akan menyambutnya adalah kematian. Oleh karena itu, meskipun hanya ada satu peluang dalam 10.000, dia harus menghindarinya. Benar saja, pilihan Wu Yun benar. Pada saat yang sama dia terbang menyingkir. Memanggil. Sebuah suara terdengar di udara. Ledakan. Ledakan yang tidak terlalu dahsyat tiba-tiba terdengar di dinding batu di sampingnya. Serangan setipis jarum perak, yang tidak diketahui asalnya, menembus langsung ke dinding batu dan menembus dalam-dalam. Hanya tersisa lubang kecil seperti mata. Jie jie jie. Segera setelah itu, tawa yang sangat dingin terdengar dari belakang. Apa? Wu Yun meraung. Tapi dia merasakan kesemutan di rambut di kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan orang kuat di level Tuan Domain tidak dapat bersembunyi dalam jarak dekat darinya. Dia tidak bisa mengalahkannya, tapi kemampuan persepsinya masih sangat kuat. Namun, pada saat ini, Wu Yun tidak dapat merasakan di mana pria yang membuat tawa arogan itu berada dan seberapa jauh jaraknya darinya. Dia bahkan tidak tahu dari arah mana suara itu berasal. Terlebih lagi, tawa semacam ini sangat berbeda dengan suara ejekan yang dibuat oleh hantu-hantu di luar. Meskipun suaranya sama, namun memberikan perasaan yang sangat berbeda kepada orang-orang. Pada saat ini, Wu Yun sepenuhnya fokus, mengerahkan energinya, mengaktifkan teknik penetrasi mata secara ekstrim, dan menatap ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengganti pedang perak di tangannya dengan Fangtian Divine Halberd. Meskipun Fangtian Divine Halberd saat ini adalah senjata yang levelnya sama dengan pedang perak. Namun, bagaimanapun juga, itu dulunya adalah artefak, meskipun tidak diperbaiki sepenuhnya, kekuatannya pasti jauh melebihi pedang perak. Namun, tidak ada yang menyerang Wu Yun lagi. Apa yang terjadi? Orang itu tidak bisa melakukan serangan diam-diam dan pergi. Jika itu masalahnya, itu berarti dia juga takut padaku. Jika dia benar-benar takut padaku, itu akan mudah. Wu diam-diam Yun berspekulasi, lalu di saat yang sama, dia perlahan mengangkat langkahnya lagi, bersiap untuk berjalan ke depan. Namun, saat ini dia hendak mengambil langkah. Wosh, wosh, wosh. Dalam sekejap, puluhan suara terdengar di udara. Setiap suara yang menerobos udara disertai dengan angin dingin yang sangat menakutkan. Sial, kamu masih jongkok di depanku. Wu Yun mengutuk diam-diam. Saat ini, sudah pasti sudah terlambat untuk bersembunyi. Apa-apaan ini, keluar dari sini. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan Divine Halberd di tangannya menari dengan cepat. Dang, dang, dang. Puluhan suara tabrakan terdengar. Fangtian Divine Halberd memblokir semua energi dingin. Namun, bahkan setelah memblokir semua serangan, ekspresi Wu Yun masih sangat serius, dan dia tidak rileks sama sekali. Bahkan lengannya sedikit gemetar. Itu bukan karena rasa takut. Sebaliknya, aku merasa lenganku sakit dan mati rasa yang tak tertahankan. Fangtian Divine Halberd barusan menahan serangan energi dingin itu. Tampaknya sebagian energi dingin menyebar di sepanjang Fangtian Divine Halberd hingga ke lengannya. Apalagi teknik anti cedera sepertinya tidak berpengaruh pada energi dingin yang menyerang tubuh. Namun untungnya ada seni dewa bela diri Taisang. Energi dingin dan dingin ini secara bertahap teratasi. Jie jie jie, tiba-tiba, suara tawa aneh jie jie terdengar lagi. Segera setelah itu, saya melihat kepala yang tampak aneh, seukuran manusia. Ia memiliki anggota badan, mata, dan mulut besar, penuh dengan gigi yang menonjol. Benda kering dan kurus yang tampak seperti kerangka muncul tidak jauh di depannya. Melihat hal ini, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Benda di depanku mirip dengan bayangan hitam yang sangat menakutkan di depan True Demon Treasure Mansion. Namun kecepatan benda ini sepertinya tidak secepat bayangan hitam itu. Namun aura yang terpancar dari tubuhnya bahkan lebih menakutkan dari bayangan hitam. Apa-apaan ini? Wu Yun merasa ngeri. Benda ini berdiri sekitar 10 meter di depan Wu Yun.
Wajah seperti tengkorak itu tidak menunjukkan ekspresi. Namun, keempat mata itu menatap Wu Yun tanpa bergerak. Mungkinkah mayat-mayat di tanah yang telah kehabisan darah itu disebabkan oleh hantu-hantu ini? Wu Yun melihat benda itu dari atas ke bawah dan diam-diam berspekulasi. Di saat yang sama, dia tidak berani lengah sama sekali. Sambil waspada terhadap apa yang ada di depan Anda juga memperhatikan pergerakan di sekitar Anda. Sebab, jika tebakannya benar, ribuan mayat sebelumnya semuanya disebabkan oleh benda tersebut. Kemudian, mereka pasti memiliki kelompok yang besar, dan sangat tidak mungkin hanya memiliki satu orang di depan Anda. Tentu saja Wu Yun tidak berniat melawannya. Kalau memang ada kelompok etnis yang besar, dan begitu terjadi perkelahian, kelompok etnisnya akan was-was, itu adalah hal yang paling menakutkan. Tapi, mungkin, seperti kata pepatah lama, terkadang, kita seringkali hanya takut dengan apa yang akan terjadi. Sebelum mereka sempat bertarung, mereka tiba-tiba mendengar sesuatu yang tampak seperti kerangka hantu mengeluarkan serangkaian suara gelisah. Apalagi suara tersebut berbeda dengan tawa sebelumnya. Sepertinya dia memanggil teman-temannya. Tidak, dia memanggil temannya. Wu Yun diam-diam berpikir. Pada saat ini, dua pemikiran dengan cepat terlintas di benaknya. Atau, serang dan bunuh kerangka hantu ini untuk mencegahnya terus memanggil rekannya. Atau, cepat pergi. Keluar dari sini sebelum teman-temannya tiba. Namun, Wu Yun tidak menunggu Wu Yun mengambil keputusan. Jie jie jie. Tiba-tiba, jeritan jie jie yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari mana-mana di sekelilingnya. Sial, itu akan datang begitu cepat. Wu Yun mengutuk saat ini, dia tidak perlu lagi memikirkan bagaimana mengambil keputusan. Dia menggunakan keterampilan tubuhnya, berbalik dan berlari ke depan. Bab 1757 Peti Harta Karun Giok. Jie jie jie. Melihat Wu Yun berbalik dan melarikan diri, kerangka hantu itu tiba-tiba mengeluarkan serangkaian jeritan tajam jie jie. Segera, suara berlari dengan liar mencapai telinga Wu Yun. Apakah kamu mengikuti? Wu Yun tidak menoleh ke belakang. Dilihat dari suaranya, dia tahu kerangka hantu itu sangat cepat. Selama dia tinggal sebentar, saya khawatir dia akan segera dikejar. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus berlari ke depan. Lorong gua ini tidak terlalu panjang. Hanya dalam 100 napas, Wu Yun telah mencapai akhir. Melihat sekeliling, seharusnya ada ruang terbuka di depan ujung. Saya pikir begitu saya mencapai ruang terbuka, saya akan memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri. Atau mungkin kerangka hantu ini hanya bisa bertahan hidup di lorong ini dan mereka tidak berani pergi dari sini. Sebab, di tanah dekat ujung lorong, mayat yang sudah kehabisan darah sudah tidak ditemukan lagi. Dengan harapan, Wu Zhen mempercepat kecepatannya dan melarikan diri. Namun, ketika dia benar-benar mencapai akhir lorong, melihat sekeliling, saya menyadari bahwa bahaya sebenarnya baru saja dimulai. Dikejar oleh kerangka hantu tadi hanyalah hidangan pembuka dibandingkan dengan krisis yang sedang terjadi. Memang ada ruang terbuka di depan ujung lorong. Sebuah ruang yang sangat terbuka. Namun, ruang terbuka itu tidak simen yang diperkirakan Wu Yun. Penuh sesak, setidaknya ribuan kerangka hantu berkumpul di ruang terbuka. Sungguh mematikan pikiran untuk melihatnya. Tentu saja kerangka hantu ini tidak menunggu Wu Yun. Mereka punya tujuan masing-masing. Sebab, di ruang terbuka itu setidaknya terdapat puluhan ribu penggarap. Ada penguasa domain dan penggarap alam daceng yang kuat. Secara kasar, hampir semua orang yang datang kali ini, kecuali mereka yang sudah meninggal, ada di sini. Kecuali makhluk hidup ini tentunya. Banyak juga yang meninggal. Ada penguasa domain kuat yang telah jatuh, dan ada juga mayat kerangka hantu itu. Dan mereka yang paling banyak meninggal tentu saja adalah para pembudidaya di alam daceng. Ada yang sudah terkuras darahnya, dan ada pula yang belum sempat terkuras darahnya. Wu Yun berdiri di ujung lorong dan melihat sekeliling, tapi dia tidak khawatir dikelilingi oleh master domain yang kuat ini. Pada saat ini, baik penguasa domain yang kuat maupun penggarap alam daceng tidak memiliki energi ekstra untuk menghadapinya. Mereka semua dikelilingi oleh kerangka hantu itu. Pada saat ini,
yang sebenarnya harus dihadapi Wu Yun adalah kerangka hantu itu. Dia terbang menyingkir dan mendarat di ruang terbuka. Dalam sekejap, beberapa kerangka hantu yang sudah berada di ruang terbuka mengelilinginya. Di saat yang sama, kerangka hantu yang mengejarnya di lorong di belakangnya juga menembak ke arahnya. Dalam sekejap, Wu Yun dikelilingi oleh selusin kerangka hantu. Bajingan sialan ini. Wu Yun diam-diam mengertakkan giginya. Pada saat ini, dia tidak punya apa-apa untuk ditahan. Dia mengambil kembali Fang Tian Divine Halberd dan menggunakan domain pembunuhan, memegang pedang pembunuh di tangannya. Hei, Wu Yun, kukira kamu sudah mati, tapi aku tidak menyangka kamu masih hidup. Wu Yun, kamu bajingan kecil, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Begitu kami menangani hantu-hantu ini, kamu akan mati. Bisgat Bon Jade adalah milikku. Tiba-tiba, terdengar cibiran. Itu adalah tuan domain yang kuat. Awalnya, mereka tidak memperhatikan penampilan Wu Yun. Saat ini, Wu Yun menggunakan metode pembunuhannya untuk mengingatkan mereka. Baru kemudian saya menyadari bahwa orang yang baru saja tiba adalah Wu Yun. Wu Yun tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa Master Domain yang kuat ini tidak akan bisa melarikan diri untuk menghadapinya untuk sementara waktu. Namun, pada saat ini, ada keraguan yang lebih besar muncul di benaknya. Meskipun penguasa domain yang kuat ini dikepung oleh begitu banyak kerangka hantu. Namun jika mereka hanya ingin melarikan diri, seharusnya tidak terlalu sulit. Setidaknya, tidak semua penguasa domain yang kuat akan terjebak di sini. Tapi kenapa mereka tidak mencoba melarikan diri? Mungkinkah ada harta karun di sini yang menarik mereka? Wu Yun diam-diam berspekulasi. Di saat yang sama, sambil mewaspadai kerangka hantu yang mengelilinginya, dia juga dengan cepat melihat sekeliling seluruh ruang terbuka. Benar saja, sesuatu ditemukan. Di dinding gua tidak jauh di depan, ada kotak harta karun giok berukir indah yang tergantung di udara. Peti harta karun giok ini ukurannya tidak besar, tidak lebih dari ukuran 2 kepalan tangan. Namun, ada aura yang samar-samar terlihat namun sangat agung yang perlahan mengalir keluar dari dalam. Apa yang ada di dalamnya? Itu adalah sesuatu yang dapat menarik orang-orang ini dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk terjerat dengan kerangka hantu ini di sini. Saya khawatir itu jelas bukan hal yang biasa. Namun, saat Wu Yun berpikir diam-diam. Wosh, whoop, wosh. Beberapa suara menusuk terdengar di udara. Saya melihat gelombang energi dingin mengalir menuju titik-titik vital tubuhnya. Sialan. Wu Yun diam-diam berteriak, dan dalam sekejap, pedang pembunuhnya menari dengan cepat. Dang, dang, dang. Dia dengan tipis memblokir serangan-serangan ini. Namun, segera setelah itu, 3 kerangka hantu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Wu Yun. Kilatan, ledakan, memblokir. Wu Yun mengelak dan mengelak. Pada saat yang sama, dia menendang keluar dan menendang satu orang. Pedang pembunuh di tangannya ditebas, dan salah satu dari mereka dipukul mundur. Kemudian ia terbang di udara dan mendarat di kejauhan. Meski tidak terluka, wajah Wu Yun terlihat sangat jelek. Kerangka hantu ini sangat kuat. Seluruh tulang kaki yang bersentuhan dengan kerangka hantu itu sepertinya hancur saat ini. Gelombang rasa sakit yang menusuk hati melanda dirinya. Tentu saja tulang kakinya tidak hancur. Hanya saja udara dingin menyerbu tubuh. Pada saat ini, seni Dewa Bela Diri Taisang dengan cepat menghilangkan aura dingin yang menyerang tubuh. Yang paling membuatnya takut adalah pedang pembunuh itu. Ia berpikir bahwa sama seperti hantu di luar, cara membunuh masih ajaib dalam menghadapi hal-hal yang dingin dan dingin ini. Tapi tidak, kerangka berdarah yang dia tebas dengan satu pedang tidak terluka. Itu baru saja dipaksa kembali olehnya, tapi masih penuh semangat dan vitalitas. Tidak bisakah dia dipukuli sampai mati? Wu Yun diam-diam berseru. Tapi para tuan domain yang kuat itu juga terkejut saat ini. Mereka tidak tahu bahwa Wu Yun telah masuk ke dalam tungku pil segi 8. Sungguh mengejutkan melihat budidaya Wu Yun telah mencapai daceng tingkat kedua saat ini. Lagi pula, ketika Wu Yun dipaksa masuk ke ruang terbuka di atas, tingkat kultivasinya hanya berada di tingkat ke-9 Kongming.
Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah peningkatan kultivasi Wu Yun yang tiba-tiba. Ada juga 3 combo utama tadi. Sial, kenapa anak ini begitu kuat? Pedang pembunuhan bisa membunuh kerangka hantu ini, jadi begitulah. Lagi pula, itu mengandung kekuatan cara membunuh. Tapi, bagaimana dia bisa-bisa untuk mencapai kesuksesan besar? Dengan tingkat kultivasi tingkat kedua, dia menendang satu dengan satu tendangan, dan sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali. Hantu-hantu ini, bahkan kita tidak berani menghadapi musuh dengan tangan kosong, udara dingin terlalu kuat. Cepat tangani hantu-hantu ini, bunuh Wu Yun, dan pastikan untuk membunuh bajingan ini. Bajingan ini terlalu aneh. Kekuatannya tidak dapat ditebak sama sekali. Dia tidak boleh dibiarkan melanjutkan tumbuh. Para tuan domain yang kuat ini sedang berdiskusi. Pada saat yang sama, gerakan di tangannya juga lebih ganas. Ingin menghadapi kerangka hantu yang mengepung mereka sesegera mungkin, mereka datang untuk membunuh Wu Yun. Namun, Wu Yun tidak memperhatikannya. Karena mereka tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Saat ini, perhatian Wu Yun hanya terfokus pada 2 tempat. Tempat pertama adalah kerangka hantu yang mengepungnya di depannya. Tempat kedua adalah kotak harta karun giok yang tergantung di dinding gua di kejauhan. Di saat yang sama, dia juga tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa ditunda. Ini harus diselesaikan dengan cepat. Sekali ditunda, akan ada variabel yang tidak ada habisnya. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba bertanya dengan suara rendah, "Xiao Hong, apa kabar? Bisakah kamu membunuh kerangka hantu ini?" Bab 1758 sepotong lagi giok tulang dewa binatang. Beberapa suara rintihan terdengar. Setelah mendengar ini, Wu Yun tiba-tiba merasa senang. Xiao Hong mungkin bermaksud bahwa dia tidak menganggap serius kerangka hantu ini. Jika demikian, itu bagus sekali. Oke, ayo pergi. Perintah Wu Yun, dan dalam sekejap, Xiao Hong tiba-tiba terbang dari rambutnya. Dalam sekejap, benda sekecil jari kelingking berubah menjadi kubah merah menyala. Aura kuat muncul dari telur dan melayang di depan Wu Yun. Kerangka hantu itu secara alami tidak mengenali Xiao Hong. Oleh karena itu, saat ini, mereka tidak mengerti betapa menakutkannya Xiao Hong. Dalam sekejap, hanya 4 atau 5 kerangka hantu yang terlihat muncul dari tanah, menembak ke arah Wu Yun dengan aliran energi dingin. Bang, bang, bang. Di saat yang sama kerangka hantu ini terbang, Xiao Hong juga mengambil tindakan. Hanya terdengar beberapa suara dentuman. Xiao Hong sebenarnya bisa mengabaikan energi dingin ini. Kerangka hantu terbang itu tersapu oleh Xiao Hong. Kemanapun ia melewatinya, ia langsung hancur berkeping-keping. 2 kerangka hantu tengkoraknya hancur. 2 lainnya tubuh bagian bawahnya hancur berkeping-keping. 1 lagi terkena setengahnya. Anak baik, Xiao Hong, kamu luar biasa. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Memang, ini di luar dugaannya. Kerangka hantu ini sangat keras bahkan pedang pembunuhnya tidak dapat membunuh mereka. Bahkan sulit untuk melukainya sama sekali, tanpa diduga langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Xiao Hong. Tentu saja, bukan hanya Wu Yun yang terkejut. Bahkan kerangka hantu itu sepertinya ketakutan dengan kematian mendadak teman-temannya tadi. Untuk sementara, tidak ada lagi serangan terhadapnya. Dia hanya menggerakkan anggota badan dan matanya ke atas kepalanya, menatap Wu Yun dari kejauhan. Adapun tuan domain yang kuat di kejauhan, dan para pembudidaya di alam daceng. Pada saat ini, dia tampak lebih terkejut. Tentu saja, mereka tidak dapat mengenali apa itu kubah merah menyala. Tapi, benda ini kuat. Ia benar-benar dapat menghancurkan kerangka hantu ini secara langsung. Apa itu? Mungkinkah harta karun yang didapat Wu Yun, seorang bajingan kecil di rumah harta karun tak tertandingi? Berbagai diskusi muncul. Di saat yang sama, mata mereka juga penuh rasa iri. Bahkan, beberapa orang bahkan berteriak ketika melihat Xiao Hong begitu kuat. Wu Yun, biarkan kubahmu datang untuk membantu kami. Setelah masalah ini selesai, kami berjanji kepadamu bahwa kami tidak akan pernah mengingini giok tulang dewa binatangmu lagi. Pada saat yang sama,
kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kamu pergi dengan selamat. Ya, kami juga akan melakukannya. Saya harap Anda dapat membantu kami dan mengusir hantu-hantu ini. Wu Yun, bantu kami. Ketika saatnya tiba, kami pasti akan memastikan bahwa Anda Anyang pergi dengan selamat. Saat orang pertama berbicara, semakin banyak orang-orang, satu demi satu, juga berteriak minta tolong. Tentu saja, Wu Yun tidak akan memperhatikan panggilan ini. Dia bahkan tidak mau mendengarkan. Pada saat ini, bersama Xiao Hong, dia untuk sementara terbebas dari ancaman kerangka hantu tersebut. Perhatiannya secara alami tertuju pada kotak harta karun giok tidak jauh di depan. Tapi saat ini, beberapa kerangka hantu lagi menyerang Wu Yun. Xiao Hong mengambil tindakan lagi. Bang, bang, bang. Ada beberapa suara retakan dan letupan, seperti ledakan. Kerangka hantu itu sekali lagi dihancurkan langsung oleh Xiao Hong. Pada saat ini, sisa kerangka hantu yang bersiap mengepung Wu Yun akhirnya berubah dari ketakutan di awal menjadi ketakutan. Mereka secara bertahap mulai mundur ke belakang, seolah-olah mereka tidak lagi bersiap untuk mengepung Wu Yun. Hei, ayo pergi, Xiao Hong, ayo kita lihat apa yang ada di dalam kotak harta karun itu. Hei, Xiao Hong secara alami sangat senang memenangkan harta itu, dan dia berteriak kegirangan, melayang di samping Wu Yun. Itu benar. Tiba-tiba, Wu Yun berkata, Xiao Hong, cobalah untuk tidak membunuh terlalu banyak nanti. Jika kamu bisa, bunuhlah sesedikit mungkin. Monster dan manusia di sana ingin aku mati, dan aku tidak ingin mereka untuk melakukannya lagi. Manfaatkan aku. Xiao Hong mengguncang tubuhnya dengan bingung, mungkin tidak mengerti. Namun, dia tetap setuju. Ayo pergi. Segera, Wu Yun berteriak dan terbang menuju peti harta karun di depannya. Namun, saat Wu Yun semakin dekat, dia melihat kotak harta karun giok tergantung di dinding gua. Setelah semua yang hadir melihat niatnya, untuk sesaat, kerangka hantu itu tampak menjadi gila. Awalnya, dia tidak punya rencana untuk menyerang Wu Yun lagi, tetapi pada saat ini, sekelompok ratusan kerangka hantu bergegas ke arahnya. Sial, apa yang terjadi? Apakah orang-orang ini gila? Wu Yun tercengang saat melihat pemandangan yang luar biasa ini. Segera setelah itu, terdengar teriakan dari para master domain yang kuat itu. Cepat pikirkan cara untuk melarikan diri dan hentikan Wu Yun. Bajingan kecil itu akan merebut peti harta karun itu lagi. Itulah yang kita sukai, dan kita tidak boleh membiarkan dia mengambilnya. Ada tulang dewa binatang. Giok di sana. Cepat keluar pengepungan hantu-hantu ini, hentikan dia. Dia sudah memiliki beberapa keping Bisgat Bone Jade di tubuhnya, kita tidak boleh membiarkan dia mengambilnya lagi. Mendengar teriakan yang hampir gila ini, Wu Yun juga secara bertahap memahami mengapa kerangka hantu ini tiba-tiba menjadi begitu gila. Paling tidak, salah satu harta paling berharga di seluruh rumah harta karun tiada taraf ada di dalam kotak harta karun ini. Dan jika orang-orang itu tidak mengakui kesalahan mereka, pasti ada sepotong Bisgat Bone Jade di kotak harta karun ini. Adapun kerangka hantu ini, mereka seharusnya adalah orang-orang yang menciptakan rumah harta karun yang tak tertandingi ini dan tinggal di sini secara khusus untuk mencegah generasi mendatang mengambil potongan giok tulang dewa binatang ini. Oleh karena itu, pada saat ini, Wu Yun terlihat bergegas menuju giok tulang dewa binatang. Hantu-hantu ini masih sangat gila meskipun mereka jelas-jelas ketakutan. Tapi sekarang dia tahu bahwa peti harta karun itu kemungkinan besar adalah tulang giok dewa binatang, bagaimana mungkin Wu Yun melewatkannya? Tiba-tiba, cara membunuh muncul, dan pedang membunuh dipegang di tangannya. Pada saat yang sama, dia memerintahkan Xiao Hong, lakukanlah. Saya ingin memesan kotak harta karun ini. Namun, ingat apa yang saya katakan, cobalah untuk tidak membunuh terlalu banyak orang. Dengan syarat memastikan keselamatanmu dan milikku, bunuh sesedikit mungkin. Nanti, kami akan menjaga hantu-hantu ini untuk menghadapi tuan domain yang kuat itu. Bab 1759, terkepung lagi, penghalang yang kuat. Hei! Xiao Hong merespons beberapa kali, dan kemudian tiba-tiba pecah.
Suara kubah merah menyala langsung berubah menjadi aliran cahaya merah menyala, mengalir menuju ratusan kerangka hantu yang bergegas ke arah mereka. Tentu saja, dengan jumlah yang begitu besar, akan sulit bagi Xiao Hong untuk memblokir semuanya sekaligus. Segera, Wu Yun juga dikelilingi oleh banyak kerangka hantu. Wu Yun juga menggunakan pedang pembunuhnya dan bertarung sengit dengan kerangka hantu itu. Namun, dibandingkan dengan Xiao Hong, Wu Yun jauh lebih menderita. Di antara kerangka hantu ini, Xiao Hong tampak seperti harimau di antara domba yang merajalela. Kemanapun dia lewat, yang terdengar hanya suara dentuman dan retakan. Setiap kali terkena, kerangka hantu langsung hancur berkeping-keping. Wu Yun, di sisi lain, hanya bisa menggunakan pedang pembunuhnya untuk melawan, dan bahkan terpesona oleh kerangka hantu itu beberapa kali. Namun, beruntungnya tidak ada korban jiwa. Ia berhasil menghindari serangan energi dingin tersebut, namun saat ia terkena, energi dingin tersebut menyerbu tubuhnya. Seni Dewa Bela Diri Taisang segera dicurahkan, menghilangkan energi dingin. Meski sulit, dengan bantuan Xiao Hong, pertempuran ini tidak terlalu berbahaya. Namun, semakin dekat Wu Yun ke peti harta karun, semakin banyak kerangka hantu yang mereka datangi dari belakang. Sialan, orang-orang ini, apakah mereka gila? Wu Yun mengutuk diam-diam ribuan kerangka hantu yang awalnya mengepung para master domain yang kuat itu sebenarnya berjumlah 3 hingga 400, dan mereka bergegas ke arahnya. Hal ini tidak hanya sangat mengurangi tekanan pada para master domain yang kuat itu, tetapi juga menempatkannya dalam bahaya yang tak ada habisnya. Bahkan dengan Xiao Hong, yang pada dasarnya tidak terkalahkan. Tapi dia juga seorang pahlawan yang tidak bisa menangani kerumunan, untuk sementara, Xiao Hong menjadi semakin berjuang. Pada saat yang sama, setelah kehilangan hampir setengah kerangka hantu dalam pengepungan, tekanan pada para tuan domain yang kuat itu berkurang drastis. Secara bertahap, sejumlah tuan domain yang relatif kuat melarikan diri dan terbang menuju peti harta karun giok tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama, Anda bahkan dapat mendengar cibiran mereka. Hei, Wu Yun, kali ini, aku harus berterima kasih padamu, bajingan kecil. Tanpamu, aku khawatir akan sangat sulit bagi kami untuk mematahkan pengepungan hantu-hantu ini. Sudah. 3 atau 4 orang terbang ke bawah di depan kotak harta karun giok. Begitu saya melihatnya, saya hendak meraih dan mengambilnya. Melihat ini, Wu Yun kaget. Dia berteriak, "Sial, apakah kamu akan membiarkan mereka memanfaatkanku lagi?" Namun, itu terjadi pada saat ini. Saya melihat salah satu dari mereka baru saja mengulurkan tangannya ke kotak harta karun. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Segera, energi agung melonjak. Beberapa penguasa domain kuat di sekitar peti harta karun langsung terhempas. Ada penghalang, haha, oke, ada penghalang di sekitar peti harta karun. Wu Yun merasa lega. Jika dia benar-benar dimanfaatkan oleh master domain yang kuat ini, maka dia akan mengalami kerugian besar. Saat master domain yang kuat itu menyentuh kotak harta karun, penghalang itu diaktifkan. Kerangka hantu yang awalnya mengepung Wu Yun dan Xiao Hong langsung tertarik. Karena misi kerangka hantu itu adalah untuk melindungi kotak harta karun giok, ketika mereka melihat seseorang sedang bersiap untuk merebut kotak harta karun itu, target mereka segera berubah. Segera, ratusan dari mereka menerkam ke arah beberapa tuan domain kuat yang mengulurkan tangan ke arah peti harta karun. Untuk sementara waktu, tekanan di pihak Wu Yun berkurang banyak. Selain itu, penghalang tersebut tampaknya tidak hanya berfungsi untuk mengusir para tuan domain yang kuat itu. Terlihat jelas bahwa orang-orang yang dipukul mundur tidak hanya mengeluarkan darah yang menetes dari mulutnya, tetapi juga jelas-jelas berada dalam keadaan tertekan. Setelah beberapa gerakan, dia dicabik-cabik oleh sekelompok kerangka hantu yang bergegas ke arahnya. Apakah penghalang ini masih memiliki kemampuan untuk melawan? Wu Yun diam-diam menatap dengan terkejut. Bang bang bang. Beberapa suara retakan terdengar, dan setelah Xiao Hong menghancurkan beberapa kerangka hantu, dia terbang ke bawah dan mendarat di samping Wu Yun. Ada ledakan teriakan, mungkin mengeluh, "Aku sangat lelah, hal-hal sialan ini terlalu sulit."
Wu Yun melihat tekanan di sisinya turun tajam, ditambah lagi ada penghalang di sekitar kotak harta karun. Kali ini, dia belajar menjadi lebih pintar. Dia tidak terburu-buru menuju peti harta karun giok secara terang-terangan lagi. Dia berkata kepada Xiao Hong, ayo kita ke samping dan tunggu dan lihat apa yang terjadi. Sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan. Xiao Hong mungkin lelah berkelahi. Ketika Wu Yun berkata dia ingin mundur, dia segera mengangguk. 1 orang dan 1 telur terbang dan mendarat jauh di tempat terbuka. Dan karena kehadiran Xiao Hong, selama mereka tidak menyentuh kotak harta karun giok, kerangka hantu itu tidak menyerang mereka. Untuk sesaat, Wu Yun dan Xiao Hong merasa rileks. Tentu saja Wu Yun tidak menyerah. Dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa dengan mudah mengambil kotak harta karun itu secepat mungkin dan dengan cara terbaik. Aku akan ceroboh sekarang, jika bukan karena adanya penghalang di sekitar peti harta karun. Saya khawatir kotak harta karun itu telah jatuh ke tangan orang lain saat ini. Namun kini, Wu Yun menghadapi kesulitan. Selain kerangka hantu itu, ada juga penguasa domain yang kuat. Begitu dia terlalu dekat dengan peti harta karun, kerangka hantu itu akan segera menerkamnya. Dan ketika kerangka hantu itu bergegas ke arahnya, itu akan memberi kesempatan kepada para penguasa domain yang kuat itu. Meski pesonanya sangat rumit, ia bahkan memiliki kemampuan serangan balik yang kuat. Mereka mungkin tidak dapat mendobrak penghalang tersebut, tetapi untuk berjaga-jaga, Wu Yun tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Selain itu, kesulitan dan bahaya yang dihadapinya juga menjadi penghalang yang mengelilingi peti harta karun tersebut. Dia harus memikirkan cara untuk membuka penghalang sebelum dia dapat mengambil tindakan. Jika tidak, setelah dipantulkan oleh penghalang, semuanya akan sia-sia. Faktanya, secara relatif, tidak sulit bagi Wu Yun untuk menemukan kesempatan mendekati peti harta karun. Bahkan Master Domain yang kuat dapat menghindari persepsi kerangka hantu itu dan mendekati penghalang. Tentu saja dia juga bisa. Sekarang, kesulitan dan bahaya terbesar yang harus dia hadapi adalah penghalangnya. Setelah para Domain Lord yang kuat itu tersingkir oleh penghalang tadi, mulut mereka berdarah dan keadaan mereka lesu. Bahkan adegan tragis dibunuh langsung oleh kerangka hantu masih terpatri jelas di benaknya. Wu Yunke pasti tidak akan begitu saja berpikir bahwa dia akan lebih kuat dari para penguasa domain yang kuat itu. Dengan kata lain, jika dia tidak memikirkan cara untuk memecahkan penghalang sebelum menerobosnya secara membabi buta. Jika dia dikeluarkan, kemungkinan besar dia akan menghadapi bahaya yang sama seperti tuan domain yang kuat itu. Dia langsung terkoyak oleh kerangka hantu itu. Penghalang ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik dan melukai tuan domain yang kuat. Ini benar-benar tidak mudah. Wu Yun berbisik, dengan cepat memikirkan cara untuk menghadapinya. Bab 1760 kotak harta karun diperoleh. Jika Anda ingin mengambil tindakan, sekaranglah waktu terbaik. Para master domain yang kuat dan para penggarap alam daceng bertarung dengan kelompok kerangka hantu. Terlebih lagi, karena beberapa master domain yang kuat baru saja menyentuh penghalang di peti harta karun. Kerangka hantu itu sepertinya menjadi gila saat ini, menyerang dengan gila-gilaan. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari waktu ke waktu, para pembudidaya di alam daceng hancur berkeping-keping dan terjatuh. Kedua belah pihak bertarung sengit dan cemas, dan untuk sesaat, keberadaan Wu Yun diabaikan. Sekarang adalah waktu terbaik. Wu Yun berbisik di sudut jauh. Bisgat Bon Jade, sepertinya aku hanya bisa mencoba Bisgat Bon Jade lagi. Terakhir kali, di True Demon Treasure Mansion, penghalang Bisgat Bon Jade dibuat dengan yang ada di tanganku. Itu dibuka dengan giok tulang dewa binatang. Kali ini, jika benda di dalam kotak harta karun ini benar-benar giok tulang dewa binatang, maka kotak itu seharusnya bisa dibuka dengan giok tulang dewa binatang di tanganku. Selain itu, tidak masalah apakah itu bisa dilakukan atau tidak, itu bisa. Dibuka dengan Bisgat Bon Jade di tanganku. Jika aku bisa, aku akan mengambil kotak harta karun itu dan pergi. Jika tidak, jika aku terluka oleh penghalang, biarkan Xiao Hong melindungiku, dan kemudian segera mundur tanpa nostalgia. Segera,
Wu Yun memikirkan tindakan balasan dan mundur. Dalam pikirannya, pada saat yang sama, dia menceritakan pemikirannya kepada Xiao Hong. Xiao Hong mengerang beberapa kali, tidak yakin apakah dia mengerti atau tidak, tapi dia tetap setuju. Oke, ayo kita lakukan. Ini hidupku, tetapi jika aku tidak bisa mendapatkannya, itu tidak berdaya. Wu Yun berkata dengan suara rendah, dan kemudian diam-diam mengaktifkan seni dewa bela diri Taisang. Hantu giok tulang dewa binatang yang tergantung di dantiannya muncul di tangannya. Memanggil. Sosok itu melintas dan terbang dengan cepat. Xiao Hong mengikuti dengan cermat. Namun, tindakan Wu Yun segera menarik perhatian para master domain yang kuat dan kerangka hantu itu. Namun, tidak satupun dari mereka segera bergegas menuju Wu Yun. Mungkin, mereka semua mengira dengan adanya penghalang itu, Wu Yun tidak bisa menerobos dan mendapatkan peti harta karun. Bahkan ada seorang penguasa domain yang kuat yang mengejek dengan keras, "Oh, bajingan, apakah kamu di sini lagi? Apakah kamu pikir kamu dapat memecahkan penghalang yang bahkan kami tidak dapat hancurkan?" Namun, dalam menghadapi ejekan seperti itu, tamparan di wajah akan segera datang. Meskipun Wu Yun tidak yakin, dia hanya bersikap mencobanya. Tapi, dia mencobanya dengan benar. Saat dia menempelkan bis Gatbon Jade ke penghalang. Berdengung. Dengan suara teredam yang dalam, penghalang yang semula megah itu runtuh. Berhasil. Wu Yun mungkin berhasil dengan mudah tanpa memikirkannya. Tentu saja, dia tidak ragu-ragu sama sekali. Dia menggunakan kedua kakinya untuk melakukan lompatan cepat dan menuju ke peti harta karun. Namun, ketika Wu Yun mendobrak penghalang, master domain kuat dan kerangka hantu yang bertarung sengit bersama menjadi gila dalam sekejap. Jie jie jie. Kerangka hantu itu membuat jeritan sengsara dan marah, dan berbondong-bondong menuju Wu Yun. Ingin merobeknya menjadi beberapa bagian. Dan para penguasa domain yang kuat itu juga meraung dan bergegas ke arahnya dengan gila-gilaan. Sialan, itu adalah giok tulang dewa binatang. Dia menggunakan giok tulang dewa binatang untuk mendobrak penghalang. Ayo, hentikan dia. Jangan biarkan dia mengambil giok tulang dewa binatang dari peti harta karun. Buru-buru, bunuh dia. Dia, bunuh dia. Untuk sementara waktu, pemandangannya sangat meriah. Namun, betapapun gilanya mereka tidak bisa menghentikan Wu Yun. Dengan lompatan cepat, dia dengan mudah mendarat di samping peti harta karun. Dia mengulurkan tangan dan mengambil peti harta karun itu. Namun, pada saat yang sama Wu Yun memegang kotak harta karun di tangannya. Bas, bas, bas. Beberapa suara dengungan pelan terdengar berturut-turut. Dalam sekejap, seluruh ruang terbuka dipenuhi dengan fluktuasi energi yang sangat aneh. Tampaknya seperti serangan sonik, tetapi juga seperti serangan energi. Kekuatan menakutkan dan aneh yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di seluruh angkasa. Para penguasa domain yang kuat mundur satu demi satu. Dan bahkan kerangka hantu itu sepertinya telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, dan mereka tersebar dengan liar. Namun, itu terjadi pada saat ini. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan. Itu kerangka hantu itu. Di bawah amukan energi, kerangka hantu itu tiba-tiba meledak secara otomatis. Apalagi kecepatan ledakannya sangat cepat, hanya dalam waktu singkat, setengah dari ribuan kerangka hantu meledak dan mati. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau bubuk tengkorak yang menyengat. Beberapa saat kemudian, ribuan kerangka hantu semuanya meledak dan tidak ada lagi. Kecepatannya sangat cepat bahkan Lord Domain yang kuat, termasuk Wu Yun, belum bereaksi. Tentu saja Wu Yun langsung bereaksi. Sekarang adalah saat yang tepat baginya untuk melarikan diri. Sial, mungkinkah aku mendapatkan peti harta karun dan membuka suatu mekanisme yang memicu kekuatan aneh yang baru saja mengamuk. Dan kekuatan itu hanya memiliki efek serangan pada kerangka hantu itu dan tidak dapat melukai orang. Dia gumamnya, meskipun hal ini aneh. Tapi itu bukanlah sesuatu yang harus kita pikirkan sekarang. Kemudian tubuhnya bergerak dan dia menghindar ke kejauhan. Saya pikir Master Domain yang kuat akan tertegun untuk sementara waktu, tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka juga akan bereaksi pada saat yang sama saat Wu Yun berangkat.
Seseorang berteriak, "Cepat hentikan dia, bajingan itu ingin melarikan diri. Kejar, ambil kembali kotak harta karun, dapatkan kembali giok tulang dewa binatang." Dengan suara gemuruh, sekelompok besar orang mengejarnya lagi. Saat ini, Wu Yun tidak ingin bertengkar dengan mereka. Meskipun Xiao Hong kuat, itu bisa dilihat dari pertarungan sebelumnya dengan kerangka hantu itu. Xiao Hong, ada kalanya seluruh kekuatannya habis. Terlebih lagi, ia hanya memiliki satu metode, yaitu memukulnya dengan keras. 3-5 tidak apa-apa. Tapi saat ini jumlah orang seperti itu terlalu banyak. Mengesampingkan ribuan penggarap alam daceng. Tuan domain yang kuat itu juga berjumlah ratusan. Saat itu, Xiao Hong pasti tidak mampu mengatasinya dan harus bergantung pada dirinya sendiri. Tapi dia sendiri jelas tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan begitu banyak penguasa domain yang kuat. Tidak ada pilihan selain lari. Segera, dia meninggalkan ruang terbuka dan memasuki koridor. Tapi tuan domain yang kuat di belakangnya juga mengejarnya. Sialan, aku sudah diusir lagi. Pelacur-pelacur ini memaksaku untuk lari demi hidupku seperti orang gila. Saat aku menjadi lebih kuat, aku akan membunuhmu satu persatu. Wu Yun berbisik dengan gigi terkatup sambil dia berlari dengan liar.